Halo pemirsa, berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Usut kasus korupsi pemanfaatan lahan NCC, mantan Gubernur NTB Muhammad Zainul Majdi diperiksa Kejati. Curi motor warga, seorang pemuda diringkus polisi saat hendak kabur ke Kalimantan. Ingin bertemu keluarga, ratusan orang memadati pintu masuk bus haji di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid. Bersama saya Rahayu Japar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Mantan Gubernur 2 periode Muhammad Zainul Majdi diperiksa penyidik pidana khusus Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat pada Selasa pagi. Kedatangan Zainul Majdi untuk memenuhi panggilan Kejati terkait dugaan korupsi pemanfaatan lahan NCC pada tahun 2012 lalu. Gubernur yang akrab disapa Tuan Guru Bajang tersebut diperiksa sekitar 5 jam dalam kapasitasnya sebagai saksi yang menjerat mantan sekda di masa kepemimpinannya. Saat keluar ruangan, TGB menyapa awak media dan mengaku dicecar belasan pertanyaan oleh penyidik Ditsus Kejati yang meminta penjelasan tentang perkara pemanfaatan lahan NCC. Proporsional dan menurut saya yang ditanyakan itu adalah hal-hal yang memang substantif, yang memang perlu ditanyakan. Dan ya saya berikan jawaban sesuai dengan syarat. Berapa pertanyaan? Pertanyaannya kalau nggak salah ada 18 ya, atau 17. Dalam kasus dugaan korupsi pemanfaatan lahan NCC yang berada di Jalan Bung Karno Mataram itu, Kejati NTB telah menetapkan 2 orang tersangka, yakni mantan Sekda NTB, Rosyadi Sayuti, dan rekanan pihak swasta bernama Doli Sudhajaya. Dalam kasus tersebut, Kejati memperkirakan kerugian negara mencapai 15,2 miliar rupiah berdasarkan audit dari tim independen. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Pemuda berinisial AS diringkus tim Satuan Reserse Kriminal Polres Lombok Barat karena diduga mencuri sepeda motor milik warga di Desa Dasantapen, Kecamatan Gerung. Tersangka ditangkap di pelabuhan saat hendak kabur ke Kalimantan usai menjual sepeda motor milik korban. Selain meringkus pelaku, polisi menyita 1 unit sepeda motor sebagai barang bukti kejahatannya. Penangkapan tersangka atas keterangan sejumlah saksi yang melihat pelaku membawa kabur motor milik warga yang terparkir di pinggir jalan saat menjemput anaknya pulang sekolah. Alhamdulillah kita berhasil mengidentifikasi pelaku, kemudian kita ungkap. Pada waktu penangkapan itu pelaku sudah berada di atas kapal yang akan berangkat menuju ke Pulau Jawa. Atas ulahnya, tersangka dijerat Undang-Undang KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman pidana minimal 7 tahun penjara. Awaludin dari Kabupaten Lombok Barat melaporkan. Duduk situ Pak Muara. Nama siapa? Nama lengkap? Seorang pria Parubaya berinisial MH 54 tahun diringkus Satuan Reserse Narkoba Polresta Mataram karena diduga menjadi penyalahguna narkotika. Tersangka ditangkap di rumahnya di Kelurahan Selagalas bersama seorang rekannya berinisial MR 33 tahun usai mengonsumsi narkotika. Dari tangan keduanya, polisi menyita barang bukti sabu-sabu 0,36 gram dan alat konsumsi. Mereka ditangkap atas informasi warga sekitar yang mencurigai tempat tinggal pelaku kerap dijadikan lokasi berpesta narkotika.
Kita memang menerima pengaduan dari masyarakat bahwa di rumah saudara MH ini sering dijadikan tempat untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu. Hari Sabtu kemarin kita mendapati saudara MH sedang berada di Brugak yang ada di halaman rumahnya bersama dengan saudara MRH ini. Yang bersangkutan baru selesai menggunakan narkoba jenis sabu-sabu. Karena di Brugak tersebut kami juga menemukan satu buah alat hisap sabu-sabu atau bong. Tersangka mengaku kecanduan memakai narkotika sejak 2 tahun lalu. Udah berapa lama pakai sabu, Pak Muharram? Lebih 2 tahunan. 2 tahun. Kenapa pakai sabu, Pak Ram? Seminggu berapa kali pakai? Ya kadang-kadang 2 kali. 2 kali, 2 sampai 3 kali seminggu. Ya kadang-kadang. Kadang-kadang ya, kadang-kadang Hanya jual aja apa gimana? Tidak jual. hanya mempergunakan saja. Atas ulahnya, polisi mewajibkan keduanya untuk menjalani rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional untuk mengurangi ketergantungannya terhadap narkotika. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Sejumlah perajin tahu tempe di sejumlah wilayah di Kabupaten Lombok Timur mengeluhkan mahalnya harga bahan baku kedelai sejak sebulan lalu. Seperti perajin tahu tempe di Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga misalnya, yang terancam menutup usahanya karena mahalnya harga kedelai. Harga kedelai di pasaran saat ini naik menjadi 1,2 juta rupiah per kuintal, naik Rp300.000 dari harga sebelumnya. Meski mengeluhkan kenaikan harga kedelai, para perajin tetap bertahan, salah satunya dengan mengurangi jumlah produksi hingga 50%. Agar tidak rugi, mereka memangkas biaya transportasi dengan membawa sendiri produk tahu tempe ke pasaran. Aktivitas UMKM ini memang saya rasa boleh, cuman banyak keluhan sekarang ini. Keluhannya apa? Harga kedelai sudah tinggi, dan kami dari UMKM ini sangat-sangat berharap kepada pemerintah daerah maupun pusat untuk mohon bantuannya berupa apa gitu, dalam bentuk apa gitu. Berapa harga kedelai? Harga kedelai untuk sekarang ini 1 juta lebih, bahkan sampai 1.200.000 per kintal. Sejak kapan mulai kenaikan? Sejak tahun ini sudah. Selain berharap harga kedelai turun, perajin juga berharap produksi tahu tempe mereka dapat dijual untuk memenuhi program makan bergizi gratis agar usahanya tidak gulung tikar. Mutadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur.